Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan untuk bersedia terima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Ya, shalom adik-adik. Ya, adik-adik, kakak mau tanya, hari ini hari apa ya? Hayo, hari ini hari apa? Ya, betul, hari ini hari Minggu. Karena hari ini hari Minggu, seperti pada minggu-minggu biasanya, kita harus tetap semangat. Kita harus tetap melakukan ibadah online di rumah masing-masing. Kita harus tetap semangat untuk melakukan ibadah walaupun udah ibadah online di rumah kita masing-masing. Kita harus sukacita, jangan bermalas-malasan walaupun kita tetap beribadah online di rumah. Jangan setengah-setengah hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita harus tetap all out dan kita harus juga kasih yang terbaik buat Tuhan. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan masuk dalam ibadah sekolah minggu kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, memuji muliakan nama Tuhan, kakak undang adik-adik untuk kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Siapa di sini yang merasa sukacita? Ayo. Kenapa kita harus sukacita? Kakak mau tanya. Ya, hari ini kita harus merasa sukacita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus selalu ada di hati kita, dan juga kita juga punya saudara-saudara sekolah minggu atau saudara di rumah. Nah, jadi biar lebih sukacita dan bahagia, ayo adik-adik semua, kita bangkit berdiri, kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Katakan dengan hati bersyukur, Engkau baik. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Nah, adik-adik, siapa yang percaya kalau Tuhan mengawasi setiap apa yang kita lakukan? Siapa yang percaya kita bisa angkat tangan kita? Kita harus percaya kalau setiap apa yang kita lakukan pasti Tuhan akan menopang kita. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu hati-hati gunakan tanganmu, kakimu, dan juga mulutmu.
Ya, adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa pembukaan. Kakak undang adik-adik yang di rumah, kita akan bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Tuhan selalu baik buat kami. Kalau kami sampai hari ini masih sehat, kami bersyukur Tuhan, dan kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Biar Tuhan berkati semua yang ada di rumah, untuk adik-adik yang melakukan ibadah online di rumah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Ya, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Sebelum kita masuk dalam doa pengakuan dosa, adik-adik kakak undang kita untuk bernyanyi lagu Seperti Yang Kuingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mandi dan tinggalkan cara hidupku yang ramai. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang hari ini. Ya, adik-adik, mari kita bersatu dalam doa untuk pengakuan dosa kita. Ya Bapa kami yang Maha Kudus, pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami sujud kepadamu ya Bapa. Kami ingin meminta ampun kepadamu akan segala dosa-dosa yang telah kami perbuat di kehidupan sehari-hari kami ya Tuhan, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja Tuhan. Kami minta maaf apabila perbuatan-perbuatan kami menyakiti hati-Mu ya Bapa. Dosa-dosa yang telah kami perbuat kepada teman-teman, orang tua, dan orang-orang terdekat kami ya Tuhan. Kiranya Bapa mau mengampuninya. Kami juga mau meminta maaf apabila seringkali kami iri hati, kami dendam, kami benci kepada teman, kakak, atau adik di rumah ya Tuhan. Kiranya Bapa mengampuni kami dan memperbarui kami dari segala dosa-dosa yang telah kami perbuat ya Tuhan. Dan biarlah dosa-dosa tersebut tidak kami lakukan
atau kami ulangi lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, kita sekarang akan masuk dalam berita anugerah. Pembacaan berita anugerah pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur 34 ayat yang ke-9. Adik-adik yang di rumah bisa membuka Alkitabnya di rumah. Berita anugerah pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur 34 ayatnya yang ke-9. Sudah? Kalau sudah dapat, kakak akan membacakan ayatnya. Mazmur 34 ayatnya yang ke-9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ya, demikian bacaan berita anugerah pada pagi hari ini. Kita akan meresponi berita anugerah dengan mengangkat pujian kecaplah dan lihatlah. Of the Lord, it will change your life forever. Mike, sing that part. Yeah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selama. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Adik-adik, pada pagi hari ini kita akan memberikan persembahan. Ya, jangan lupa persembahannya ditaruh di amplop. Kalau adik-adik punya amplop di rumah, persembahannya ditaruh di dalam amplop. Atau bisa, kalau misal mama papa ke gereja pagi, ibadah pagi atau sore, itu bisa nanti dikasih di gereja. Atau juga bisa melalui rekening gereja GKO Bekasi 1. Nah, rekeningnya ada di bawah ini. Ya, kalau memberikan persembahan bisa dalam rekening ini. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, adik-adik kita akan mengangkat pujian lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ya, adik-adik, doa persembahan kita pagi hari ini dipimpin oleh adik Matthew Hulu, kelas 5. Ya, dipersilakan. Kita berdoa persembahan. Ya Tuhan, terima kasih atas persembahan yang telah kami berikan kepadamu. Kiranya persembahan ini berkenan kepadamu dan menjadi berkat untuk pelayananmu di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Kak Bertati.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat lagu pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya kita melipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, berikan kami kemampuan untuk bisa melaksanakan firman-Mu itu, melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Kakak bacain ya. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmah, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prohorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dalam meletakkan tangan di atas mereka.
firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Nah, sampai di sini perbacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Tema pada pagi hari ini ialah aku mau melayani sesama. Maksudnya di situ apa? Kita mau melayani sesama. Sesama kita, melayani orang tua kita. Minggu lalu kita bersaksi kebaikan Tuhan. Sekarang melayani tentang orang-orang seperti di dalam firman Tuhan. Kita harus melayani dengan sungguh-sungguh. Anak Tuhan harus peduli pada mereka yang susah. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah peduli kepada kita, kita juga harus peduli kepada orang yang miskin, kepada orang yang cacat, kepada orang yang terbuang. Maka kita selaku anak-anak Tuhan harus belajar jujur dan penuh peduli terhadap kondisi saudara-saudara kita yang hidupnya kurang beruntung. Kita tidak boleh menutup mata dan tidak boleh bersikap egois. Kita harus peduli dari mendoakan, dari menguatkan, dari memberi makan. Semuanya kita harus peduli. Misalnya ada teman kita yang sakit, kita harus menjenguk, mendoakan. Apa aja kita saling tolong menolong. Anak sekolah minggu harus bisa satu bergotong royong juga, menyisihkan sedikit uang jajan untuk menolong teman. Misalnya teman nggak punya pensil di sekolah, pinjemin atau beliin dari sisa uang jajan. Kalau teman nggak jajan bersama. Kita harus saling tolong menolong, saling bergotong royong. Itu yang dinamakan anak-anak Tuhan Yesus. Dari kecil kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah besar nanti Tuhan pasti berkati kita luar biasa. Anak-anak Tuhan tidak hanya berdoa saja, tetapi juga bisa meringankan beban yang sedang susah. Anak-anak Tuhan dapat menunjukkan kepedulian. Mereka bukan hanya butuh doa, tetapi ikut memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Jangan hanya doa aja, harus dibantu, harus memberikan support kepada teman-temannya. Nah, itu yang dinamakannya tindakan kasih Allah. Nah, kalau kita sudah tolong menolong, sudah bergotong royong, sudah mengasih support kepada teman kita, memberikan makan, mengasih jajan, nah,
Berarti di situ kita ada kasih. Itu yang dinamakan kasih Allah. Nah, itu yang dinamakan kasih Allah yang kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang susah itu bukan hanya didoakan, orang susah itu harus dibantu. Dia berjalan kasih Tuhan itu, kasih Yesus Kristus itu yang dinamakannya anak-anak Tuhan Yesus, yang pernah kita dengarkan firman Tuhan di kehidupan kita sehari-hari, di sekolah minggu, di lingkungan kita. Itu yang kita dengarkan, kasih Allah di setiap langkah hidup kita. Kita mau mengasihi sesama kita, baru kita disebut anak-anak Tuhan Allah. Oke? Kalau hidupmu mau berbagi dengan orang lain, pasti Tuhan berkati. Apa saja yang kau minta pasti Tuhan berikan. Yang terbaik lagi dari Tuhan. Pokoknya kamu menjadi kasih di tengah-tengah keluargamu, lingkunganmu, kamu tetap kasih. Kamu memberikan contoh teladan yang baik di dalam kehidupanmu. Terima kasih. Sampai di sini firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita berdoa. Mari kita berdoa, tutup mata, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, mendengarkan tentang yang baik akan kasih-Mu kepada kami, kasih-Mu di kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus, yang bisa kami praktekkan. Berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu, berkati keluarga kami, berkati semua gereja kami Tuhan, GKO Bekasi 1 Tuhan Yesus. Berkati anak-anak yang ada di sana Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan, agar kami terlepas dari virus corona, dapat berkumpul dengan baik dan benar di gereja ini Tuhan. Dapat kami mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berkati kami semua Tuhan Yesus. Berkati juga para guru-guru Tuhan yang memberikan firman Tuhan, berikan hikmat yang daripada-Mu. Berkati juga Tuhan Yesus para pelayan yang ada di sini Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena Engkau Allah yang baik. Ampuni kami Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran kami, biar kami layak di hadapan-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Doa kami ini kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kita harus peduli terhadap sesama kita, terhadap teman kita harus peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Kita mau membantu, kita mau saling tolong-menolong. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus-Nya, senantiasa menyertai, memelihara dan memberkati adik-adik dalam Komisi Sekolah Minggu GKO Bekasi 1 dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, hari ini kita telah selesai ibadah online. Adik-adik yang sabar, kita harus tetap stay at home dan jaga kesehatan. Jaga kesehatan adik-adik dan kakak juga. Dan guru-guru sekolah minggu juga kita akan menjaga kesehatan kita. Sampai bertemu kembali di ibadah minggu sekolah minggu GKO Bekasi 1 di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.